Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Vera Cordia, FM 9019. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Sebelum masuk ke bagian-bagiannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa panggul itu dibagi menjadi dua macam. Nah, yang pertama itu ada panggul besar yang disebut pelvis mayor, dan yang kedua ada panggul kecil yang disebut pelvis minor. Pelvis mayor itu adalah bagian panggul yang terletak di atas linea terminalis atau pals pelvis. Nah, panggul besar ini berfungsi untuk mendukung isi perut dan menggambarkan keadaan panggul kecil. Sedangkan panggul kecil itu adalah bagian panggul yang terletak di bawah linea terminalis true pelvis. Nah, panggul kecil ini berfungsi untuk wadah alat kandungan dan menentukan bentuk jalan lahir, serta ini termasuk sangat penting di dalam persalinan. Langsung saja ke bagian anatominya. Nah, yang pertama itu di sebelah sini paling atas ada sakrum, ke bawahnya ini disebut koksigis. Terus ke atas ada sakra promontorium, dan ke bawah ada ilium, ada pubis, ada isium, symphysis pubis, ada subpubis angel, obturator foramen, ini di bagian bolong sini. Nah, di sebelah sini ada acetabulum, anterior superior iliac spine, sacroiliac joint. Nah, setelah saya menjelaskan tentang bagian-bagian panggul, di sini saya juga akan sedikit mengulas bahwa bentuk panggul sangat mempengaruhi persalinan. Wanita dengan ukuran panggul yang lebih luas akan lebih mudah dalam melakukan proses persalinan. Nah, perkembangan tulang panggul ini dipengaruhi dengan asupan makanan sejak kecil. Kekurangan mineral seperti yodium juga membuat perkembangan tulang panggul menjadi abnormal. Selain itu, wanita yang mengalami stunting ketika ia kecil juga cenderung memiliki ukuran panggul menjadi sempit. Nah, karakteristik panggul sempit itu yang pertama ada kelainan panggul akibat cacat lahir. Yang kedua, faktor genetik, memiliki ibu dengan panggul sempit. Yang ketiga, wanita dengan tinggi badan kurang dari 145 cm. Yang keempat, ada cedera panggul akibat kondisi klinis seperti patah tulang panggul, patah tulang pinggul, prolaps organ panggul, radang panggul, atau tumor panggul. Yang kelima, ada kadar hormon androgen dalam tubuh yang berlebihan dan menyebabkan panggul menjadi kecil. Nah, pertanyaannya, apakah ibu dengan panggul sempit ini bisa melahirkan secara normal? Tentu kita ketahui bahwa panggul ini merupakan jalan lahir bagi janin untuk keluar dari vagina saat proses kelahiran. Sedangkan ibu yang memiliki panggul sempit ini akan mengalami kesulitan saat persalinan normal karena adanya resiko CPD. CPD ini apa sih? Nah, ini adalah ketidaksesuaian antara ukuran kepala bayi dengan ukuran panggul ibu yang akan menjadi jalan lahir. Bentuk panggul ibu merupakan salah satu parameter penting bagi bidan. Untuk melakukan metode persalinan yang aman bagi ibu dan janin. Nah, untuk mengetahui apakah ibu mempunyai panggul sempit atau tidak, ibu bisa menjalani USG panggul untuk bertujuan melihat kondisi organ dan struktur bagian dalam panggul wanita seperti otot, pembuluh darah, dan jaringan ikat yang menyorong panggul. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neda Santi Pujawati, MPM 3111906. Izin di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai uterus. Uterus atau rahim biasanya terdapat di bagian reproduksi wanita, organ reproduksi wanita. Panjang uterus bisa mencapai 7-7,5 cm. Tebalnya uterus 2,5 cm, lalu tebal dini rahim 1,2 cm. Biasanya orang-orang kalau ngedengar mengenai uterus atau rahim itu ke buah-buahan, buah pir atau buah alpukat, karena bentuknya uterus itu memang sedikit besar di atas lalu sedikit mengecil di bagian bawah, sama seperti buah tersebut. Nah, di bagian uterus ini terdapat 3 peran bagian penting yang terdapat di uterus. Yang pertama ada fundus, korpus, dan serviks. Fundus merupakan bagian atas proksimal yang
yang di dalamnya itu terdapat saluran yang menghubungkan antara ovarium dan rahim. Salurannya yang dinamakan saluran tuba falopi. Lalu ada korpus. Korpus merupakan bagian paling tebal yang ada di uterus. Kenapa? Karena di korpus itu nanti nih di sini. Di korpus itu nanti ada perkembangannya janin. Jadi tempat menempelnya janin di dalam rahim tuh di sini di korpus. Korpus tuh ada 3 bagian. Yang pertama ada endometrium, myometrium, perimetrium. Endometrium merupakan bagian dinding rahim yang paling dalam. Sini ya. Nih. Lalu ada myometrium. Myometrium itu di tengah, bagian keduanya. Lalu ada perimetrium. Perimetrium itu bagian paling luar dinding rahim. Nah, lalu jika misalkan tidak ada pembuahan, ini kan tetap ya, sel telur tuh tetap dia akan keluar. Lalu dia akan menempel di sini di dinding rahim atau di endometrium. Jika tidak ada pembuahan, mereka akan luruh bersamaan. Jadi dinding rahimnya itu dia akan meluruh dengan sendirinya karena tidak ada pembuahan gitu. Lalu bagian ketiganya ada serviks. Di serviks ada vagina ya. Nah, jika di uterus akan terjadi pembuahan, nanti banyak juga akan perubahan yang ada di uterus. Mulai dari fertilisasi, keluarnya sel telur, bertemunya dengan sperma di tuba falopi dan menempelnya di korpus, di dinding rahim. Nah, jika sudah terjadi pembentukan janin di dalam rahim, banyak sekali perubahan yang ada di uterus. Yang pertama, beratnya uterus akan berubah dari awalnya 700 gram menjadi 1000 gram. Lalu nanti tuh rahim tuh akan menjadi melunak dan akan membesar. Semakin besar kandungan yang ada di dalam, semakin besar kandungannya, semakin besar juga tinggi fundus uterinya. Jadi ini penekanan ke atas semakin tinggi. Pada usia kandungan 0 minggu itu uteri masih berbentuk seperti alpukat. Lalu minggu keempat dia akan berubah menjadi bulat hingga dia akan menekan ke fundus uteri. Otomatis fundus uteri akan menekan kandung kemih sehingga akan menyebabkan gangguan perkemihan dan gangguan pencernaan karena ada terjadinya penekanan ke kandung kemih. Lalu semakin tinggi nanti kita bisa menghitung ukuran janin dengan hitungan tinggi fundus uteri kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan meteran, kita hitung gitu kan, atau dengan kita lihat nih dengan jangkau tangan kita itu bisa kita hitung jika kita sudah profesional dalam perhitungan tinggi uteri. Lalu tidak hanya di bagian uteri yang akan berubah, tentu saja di dalam serviks, di vagina. Nah, serviksnya pun nanti akan ada perubahan, dipengaruhi oleh hormon progesteron dan estrogen, sehingga serviks akan menjadi lunak dan ada tanda-tanda kebiruan di dalam serviks. Lalu nanti akan lebih jelasnya, spesifiknya dijelaskan oleh rekan saya bagian serviks dan bagian vagina. Lalu nanti ada pula bagian panggul. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena masih di dalam tahap pembelajaran. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana perubahan dari serviks pada saat kehamilan. Jadi, sebetulnya kalau misalkan dilihat dari strukturnya, pada setiap trimester itu pasti setiap organ mengalami perubahan dan perbedaannya gitu. Tetapi untuk serviks itu sendiri, yang paling menonjol adalah terjadi pada perubahan trimester 1 dan trimester 2. Nah, pada serviks atau leher rahim, itu biasanya dia itu akan mengalami pelunakan gitu. Jadi serviks itu akan berubah menjadi lunak, dan tanda ini adalah salah satu tanda mungkin salah satu tanda tidak pasti kehamilan, yaitu tanda Gudel. Nah, itu jika prosesnya tidak terjadi pembuahan. Tetapi kalau misalkan terjadi pembuahan, beda lagi ceritanya teman-teman. Di sini dia akan si ovum ini akan menunggu sel sperma. Si ovum ini akan menunggu sel sperma di tuba Fallopi. Nah, ketika sperma masuk, dia akan berjalan ke sini terus, dan dia akan mencari ovarium. Maksud saya dia akan mencari ovum. Nah, dia akan mencari ovum ini itu ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Dia akan menyebar gitu loh. Nah, ketika telah terjadi pembuahan di sini, maka proses perkembangan zigot itu sudah mulai berkembang. Sebetulnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya bagaimana proses dari perkembangan dari zigot itu sampai akhirnya dia menjadi janin dan bayi. Nah, di sini akan terjadi proses perkembangan dari zigot itu sendiri. Nah, ketika si ovum dan sel sperma itu telah terjadi pembuahan, maka mereka akan berjalan ke sini sampai akhirnya mereka akan menetap di dinding endometrium. Jadi sebetulnya uterus ini atau biasa disebut dengan rahim, dia itu mempunyai 3 dinding di dalam strukturnya gitu. Nah, dinding yang paling luar atau yang paling dalam di sini, yang paling dekat dengan uterus, itu namanya endometrium. Kalau misalkan dinding yang tengah itu disebut myometrium, dan dinding yang terluar dia disebut perimetrium. Nah, proses perkembangan zigot itu terjadi di dinding mana? Dia itu terjadi di dinding endometrium, jadi paling dekat dengan si uterusnya itu sendiri gitu. Nah, ketika zigot telah menempel di endometrium, maka proses dari perkembangan janin itu sudah mulai dilakukan juga gitu, sampai akhirnya dia akan melepas dan nantinya akan berkembanglah plasenta dan janin gitu. Nah, dari proses fertilisasi ini, ketika dia terjadi kehamilan begitu, maka seluruh sistem reproduksi ini itu akan mengalami adaptasi dengan keadaan barunya, karena yang namanya kehamilan itu dia tidak hanya mempengaruhi sistem reproduksi sebetulnya, tetapi seluruh sistem kerja di dalam tubuh ibu itu mengalami adaptasi juga gitu. Nah, tapi di sini yang akan kelompok kami tekankan adalah bagaimana pengaruh dari kehamilan itu terhadap sistem reproduksinya saja. Nah, di sini yang pertama, pengaruh dari kehamilan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada uterus pada saat kehamilan akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Teh Nenden. Enggak untuk Teh Nenden. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagaimana perubahan atau adaptasi yang terjadi pada serviks pada saat kehamilan. Jadi, pada saat kehamilan, seperti yang telah saya sebutkan dari awal, bahwa seluruh organ mengalami adaptasi, termasuk serviks. Nah, serviks itu sendiri, dia itu mengalami beberapa adaptasi. Yang pertama, dia itu akan mengalami pelunakan, sehingga si serviksnya itu akan berubah menjadi lunak atau soft, dan ini tuh biasa disebut dengan tanda Gudel, menjadi salah satu tanda dari kehamilan juga gitu. Nah, selain itu, kelenjar-kelenjar serviks yang ada di serviks ini tuh akan membesar, sehingga ketika kelenjarnya membesar, dia akan mengeluarkan cairan. Nah, selain itu, di serviks juga dia itu pembuluh darahnya itu akan melebar gitu loh. Nah, ketika terjadi pelebaran dari pembuluh darah, maka warna dari serviks ini akan berubah menjadi lipid. Nah, itu yang biasa disebut dengan tanda Chadwick. Itulah perubahan yang terjadi dengan serviks.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Lia Hirunisa, NPM 9010. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang vagina. Bisa dilihat gambarnya. Yang pertama ini namanya mons pubis. Mons pubis itu berada di paling luar. Yang kedua adalah labia mayora. Labia mayora adalah gerbang paling depan. Dan yang ketiga adalah labia minora, adalah gerbang kedua setelah labia mayora. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris adalah benjolan kecil yang sangat sensitif akan rangsangan. Selanjutnya ada vagina. Vagina adalah bagian dalam organ reproduksi wanita. Vagina terdapat di antara uretra dan anus. Selanjutnya ada uretra atau lubang uretra. Lubang uretra biasanya tempat keluarnya BAK, dan anus yang terakhir adalah anus. Anus adalah tempat keluarnya BAB. Saya akan menjelaskan tentang perubahan vagina di saat kehamilan. Ada 10 perubahan. Yang pertama adalah perubahan varises. Biasanya perubahan varises terjadi karena peningkatan aliran darah di daerah genitalia. Yang kedua ada yang namanya perubahan bau vagina. Yang ketiga ada perubahan warna vagina menjadi biru atau ungu. Selanjutnya ada keputihan vagina, ada bengkak yang terjadi akibat aliran darah. Selanjutnya ada vagina yang terasa gatal akibat peningkatan dari keputihan vagina. Selanjutnya ada bercak darah yang keluar dari vagina. Ada resiko infeksi saluran kemih atau UTI. Ada vaginanya menjadi lebih sensitif, dan yang terakhir rambut kemaluan tumbuh ke dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Sari Gumilar, NPM 31111940. Di sini saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan mengenai perubahan kehamilan. Nah, perubahan kehamilan ya. Di sini ada gambarnya. Di sini ada bulan ke-0 sampai dengan minggu ke-40 ya, minggu ke-terakhir. Nah, di sini ada minggu ke-0. Nah, minggu ke-0 ini sperma ini membuahi ovum dan nanti akan diteruskan membelah terus masuk ke uterus pada hari ke-11. Nah, terus yang kedua itu yang ini minggu keempat. Ini tuh minggu keempat itu bagian tubuh embrionya sudah memulai membentuk tulang belakang ya. Terus membentuk otak juga, terus membentuk jantung dan sirkulasi darah, dan juga pencernaannya sudah terbentuk ya. Kemudian ada minggu ke-8. Nah, minggu ke-8 ini juga panjangnya 250 mm. Terus jantungnya sudah mulai memompa darah. Terus lihat otaknya mulai terlihat, terbentuk telinga, tulang, dan otot di bawah kulit. Tipis tetapi ototnya. Terus yang selanjutnya ada minggu ke-12. Nah, minggu ke-12 ini panjangnya 7-9 cm. Sudah terbentuk bulu mata, rambut janin, dan dia juga sudah bisa membuat jadwal tidur yang teratur. Itu di minggu ke-20. Nah, selanjutnya minggu ke-28. Minggu ke-28 panjangnya itu sekitar 28 sampai dengan 34 cm. Beratnya bertambah menjadi 600 gram. Dan tingginya itu di rahim atas pusat maksudnya. Terus kerangkanya sudah berkembang cepat. Berkembangnya juga sistem pernapasan. Jadi di minggu ke-24 ini berkembang sistem pernapasan sangat cepat. Terus berat badannya bertambah menjadi 600 gram. Dan selanjutnya panjangnya
terus naik menjadi sekitar 46 cm ya. Terus beratnya juga menjadi 2.500 gram atau kalau dalam kilogram itu 2,5 kilo. Di minggu ke-36 ini janin itu kulitnya itu penuh lemak. Nah, terus organnya sudah sempurna, sudah seperti bayi. Jadi di minggu ini sudah terbentuk janinnya, sudah terbentuk organnya juga, sudah terbentuk semuanya. Nah, di minggu ke-40 ini, minggu ke-40 ini panjangnya sekitar 40 cm, terus berat badannya juga 3.000 gram atau dalam kilogram itu 3 kilo. Terus pada minggu ke-40 ini kepala janin sudah masuk PAP atau pintu atas panggul. Nah, terus janin sudah mempunyai kuku panjang, testisnya sudah turun, terus kulitnya hampir tidak ada lanugo. Jadi di minggu ke-40 ini atau ke trimester 3 ini, nah dia sudah masuk pintu PAP dan siap untuk melahirkan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Mohon dimaklumi untuk gambarnya juga. Mohon maaf apabila kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada minggu ke-28. Minggu ke-28 juga sama, terus bertambah panjangnya menjadi 35 sampai 38 cm. Beratnya juga bertambah menjadi 1000 gram atau kalau di dalam kilogram itu 1 kilogram ya. Terus tingginya itu di antara pertengahan pusat proses pseudofos. Nah, janin sudah bisa bernapas di minggu ke-28 ini. Terus bisa menelan dan bisa mengatur suhunya sendiri. Terus matanya mulai menutup dan membuka begitu. Itu di minggu ke-28. Sudah mulai membuka mata dan menutup mata. Terus selanjutnya yaitu ada minggu ke-32. 32 ini, minggu ke-32 ini panjangnya terus bertambah lagi. Panjangnya menjadi sekitar 42 cm. Terus beratnya itu sekitar 17.000 gram atau kalau dalam kilogram itu 1,7 kilogram. Nah, di dalam minggu ke-32 ini sudah dapat simpanan lemak yang di bawah kulit. Terus janin mulai menyimpan kalsium, menyimpan zat besi, fosfor, kulitnya merah dan gerak aktif. Jadi di minggu ke-32 ini dia sudah menyimpan lemak, terus menyimpan zat besi, menyimpan kalsium dan fosfor dan cm tingginya itu di atas simpisis ya. Terus sudah menjadi janin dan sudah terbentuk denyut jantung, terlihat pada USG apabila nanti diperiksa. Terus sudah mulai ada gerakan, sudah mulai memproduksi urin juga. Terus yang selanjutnya itu minggu ke-16. Minggu ke-16 ini panjangnya sekitar 10 sampai 17 cm. Beratnya itu 100 gram, tingginya itu setinggi simpisis pubis. Terus sudah terbentuk sistem muskuloskeletal. Terus sistem sarafnya sudah mulai melakukan kontrol, terus pembuluh darahnya sudah berkembang cepat dan
tangan janinnya sudah berkembang, dapat menggenggam dan juga dapat menendang aktif ya. Terus pankreasnya sudah mampu memproduksi insulin dan sudah dapat diketahui jenis kelaminnya dari hasil USG itu ya. Terus yang selanjutnya minggu ke-20. Minggu ke-20 itu panjangnya sekitar 18 sampai 27 cm. Beratnya itu sekitar 300 gram. Setinggi pusat vernix melindungi tubuh ya. Terus lanugonya menutupi semua tubuh, menutupi tubuh dan menjaga minyak pada kulit. Terus juga di minggu ke-20 ini sudah terbentuk alis